Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adi Permana, tentunya hanya di Keramat Taji. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan semesta alam. Dan tidak lupa sholawat senarang salam semoga tercurahkan ke junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah amin. Jika konten saya kemarin membahas tentang kemunculan Imam Mahdi, nah untuk kali ini saya akan membahas tentang eksistensi Imam Mahdi itu seperti apa sih gitu kan, biar kita itu nggak kaku gitu kan tentang adanya seorang pemimpin di akhir zaman. Imam Mahdi itu yaitu seorang pemimpin akhir zaman. Beliau itu seorang utusan, beliau itu seorang kekasih Allah, waliullah, aulia Allah, bahkan la ilaha illallah gitu kan. Jadi yang namanya seorang utusan jelas berarti itu dia dinanti bukan saja untuk manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu menanti kedatangannya, karena beliau itu seorang khalifatul ardi, pemimpin yang ada di yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi sebagai khalifah gitu. Jadi kedatangannya itu akan membawa rahmatan lil alamin, keselamatan. Bukan selama ini kalau selama ini kan banyak dibahas tentang Imam Mahdi itu akan menumpas kebatilan, akan menumpas kejahatan, kezoliman. Itu benar. Tapi setidaknya Imam Mahdi itu akan meluruskan dan akan membawa sebuah tauhid, kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Jadi bukan memusuhi, tapi beliau itu akan merangkul dan akan memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana beribadah, bagaimana kita bertata krama, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Karena hakikatnya di langit dan di bumi itu semua atas perbuatan Allah. Allah yang mengadakan gitu kan. Jadi beliau itu seorang contoh suri tauladan yang akan nanti membangun akhlak atau peradaban yang baru. Tapi hakikatnya jelas, tuntunannya itu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman bagi seluruh manusia. Dan beliau juga akan menganjurkan bagaimana untuk meyakini atau mengimani kitab-kitab terdahulu. Namun cukup dengan Al-Quran itu sendiri, ya semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Jadi kedatangan Imam Mahdi itu akan membawa satu berkah, kesuburan, keadilan, kemerataan tentang makhluk ya yang ada di bumi, terutama manusia. Adapun nanti kedatangan Imam Mahdi disambut dengan alam, ya mungkin sebenarnya begini, banyak manusia sekarang ini dia sebenarnya tahu kalau itu tuh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, namun mereka banyak mengingkari tentang Imam Mahdi, sehingga akhirnya ya alam pun yang berbicara. Kenapa dengan alam yang berbicara? Karena ketika Allah memberi peringatan kepada manusia, maka alamlah yang akan berbicara, karena sesuai dengan asmanya atau lafadznya, yaitu alif lam mim gitu. Alif lam mim itu mengacu kepada alif lam mim gitu ya. Jadi Allah Rabbul Izzati. Jadi jangan dikira alam itu tidak mendengar, jangan dikira alam itu hanya sebatas memberikan kita makan. Ingat, terjadinya manusia itu hakikatnya dari alam. Nah, jadi kedatangan Imam Mahdi jelas sangat ditunggu oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, terutama yaitu manusia. Dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sejatinya siapa sih Imam Mahdi itu. Dan Imam Mahdi itu sebenarnya telah ada. Imam Mahdi itu telah ada jelas di Nusantara ini ya. Namun saya tidak bisa menyebutkan namanya karena itu kan namanya perjalanan spiritual, perjalanan rohani kita. Ya saya juga wallahu a'lam bishawab gitu. Namun setidaknya kita akan
siapa sih sebenarnya orang yang bijaksana. Jadi sebenarnya keadilan itu telah ada. Keadilan itu telah datang kepada kita, namun belum merata. Karena apa? Karena pengikut-pengikutnya atau sebagian golongan itu justru membelotkan daripada kebenaran itu. Malah yang ada saling menjelekkan, memusuhi gitu kan. Padahal beliau itu subhanallah orang yang jelas-jelas diutus oleh Allah ke muka bumi itu untuk memberikan contoh keadilan. Karena hakikatnya agama itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk manusia yang berakal gitu. Awaludini marifatullah, agama diturunkan ke muka bumi agar manusia itu mengenal, sejatinya mengenal siapa sih Allah itu gitu kan ya. Artinya mari saya di sini kali ini konten saya kita sedikit meraba atau memahami tentang pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Seorang pemimpin yang begitu banyak mendapatkan petunjuk dari Allah tentang sebuah kebaikan, yang hakikatnya kebaikan itu datang dari Allah dan untuk kesejahteraan atau untuk kelangsungan hidup, agar manusia yang ada di muka bumi itu tetap hidup dan menjadi khalifah di muka bumi gitu kan ya. Khalifah itu pemimpin ya sejatinya. Kalau untuk diri kita ya kita menjadikan pemimpin untuk diri kita dan keluarga gitu ya. Mungkin cukup ini konten saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.